Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soli dan solihah, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang kerja keras, ya. Kita sudah membahas, ya, di YouTube sebelumnya, yakni tentang pengertian kerja keras. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah untuk kerja keras. Jadi Islam mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Dalil-dalil yang mendorong manusia agar memiliki sikap kerja keras, di antaranya di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah surah ke-94 ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab. Ya. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi kita diharapkan, ya, surah Al-Insyirah ayat yang ke-7 ini secara tegas menyuruh kita agar pandai-pandai memanfaatkan waktu, tidak membuang waktu secara sia-sia. Jadi diharapkan anakku semua ketika menjadi peserta didik, menjadi siswa, sepatutnya lah, sepantasnya lah anakku ketika habis belajar pelajaran yang satu, pindah ke pelajaran yang lain. Tidak menyia-nyiakan waktu. Misal, setelah belajar MTK ke bahasa Inggris, lanjut ke akidah akhlak, lanjut ke Kurdis atau Al-Quran hadis, lanjut ke tahfiz misalnya. Itu tidak menyia-nyiakan waktu, ya. Ketika diberikan tugas dari tugas yang satu, tugas berikutnya, ya, hendaklah dikerjakan dengan baik dan tentu dengan dilaksanakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Terus Allah Subhanahu wa taala juga memberikan attention, memberikan perhatian di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya. Nah, apabila telah ditunaikan salat, ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dari ayat yang ke-10 ini surah Al-Jumu'ah secara tegas pula mengingatkan kita agar bekerja atau agar segera bekerja mencari nafkah setelah selesai menunaikan salat Jumat. Dengan demikian, artinya di sini beribadah dan bekerja sama-sama diwajibkan atas kita semua. Bagaimana sikap untuk siswa teladan, siswa yang baik? Kalau misalnya bekerja keras, misalnya cukup kalau sebagai santri, sebagai siswa mencari ilmu yang banyak semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh dengan fokus. Karena harapan orang tua tentunya adalah anakku semua menambah ilmu, menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya agar di hari akan mendatang anakku menjadi sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah harapan orang tua, ya, terhadap anaknya. Terus selanjutnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat,
lebih baik, khairu lebih baik dan lebih dicintai, wa ahabbu ilallahi dan lebih dicintai Allah daripada mukmin, minal mu'minid dha'ifi daripada mukmin yang lemah. Namun wa fi kulli khair, namun pada masing-masing ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohon pertolongan pada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau merasa tak berdaya. Riwahul Muslim, atau diriwayatkan Muslim. Jadi anak-anakku semua, hadis di atas berisi motivasi atau dorongan kepada setiap mukmin agar menjadi mukmin yang kuat. Di antaranya ya, antara lain kuat iman ya, tentunya kuat semangat, kuat mental, kuat jasmani, yaitu sehat dan bugar ya, sehat dan segar bugar ya, kuat ilmu pandai, dan kuat harta kaya. Boleh kita kaya, boleh kita mempunyai ilmu yang sebanyak-banyaknya, tapi ingat, kita harus juga berhati-hati ya, jangan sampai ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki membuat kita lengah, membuat kita angkuh, membuat kita arogansi, membuat kita congkak, membuat kita gampang menghina orang lain, meremehkan orang lain. Itu tidak sama sekali dianjurkan oleh agama kita yang kita cinta ini. Allah melarang hambanya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya melaksanakan hal demikian. Oleh karena itu, yuk anak-anakku yang solih-solihah, mari kita menanamkan dalam hati kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi peserta didik yang dirindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ya, yang ketiga anak-anakku semua yang harus dipahami adalah manfaat kerja keras. Apa sih manfaat kerja keras itu dalam kehidupan kita? Ingat, setiap perilaku terpuji ya, setiap perilaku terpuji pasti berdampak positif atau menguntungkan, terutama bagi pelakunya sendiri. Nah, adapun dampak positif sikap kerja keras diantaranya yaitu terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena telah mengikuti sunnah Rasulnya. Allahu Akbar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bekerja keras. Beliau juga semangat untuk mencari nafkah. Beliau juga semangat untuk menjadikan dirinya kuat. Contoh misalnya, beliau pernah mengembala kambing domba dan seterusnya, mengembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua tentang beliau menjadi pengembala. Artinya apa? Bahwa Rasul mencontohkan bahwa kita harus kerja keras, yang penting halal ya. Terus jangan hanya bekerja keras tapi tidak halal, sikut kanan sikut kiri, yang penting masuk kanan, yang penting masuk kantong, ya urusan belakangan. Nah, ini yang menjadi ya, jadi kita ada contoh dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, manfaat kerja keras terpuji dalam pandangan sesama manusia. Misalnya saat diberi amanah, diberi serahi tugas ya, diserahi tugas, diberikan tugas oleh manusia itu sendiri. Karena kenapa? Dia bekerja keras, dia semangatnya, dia bersungguh-sungguh dalam bekerja. Akhirnya diamanatkan suatu pekerjaan, diberikan amanah untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena dia sudah terpercaya, karena dia sudah bekerja semangat, penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Nah, itu. Terus yang ketiga, dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal sehingga ya lebih semangat. Nah, jadi anakku semua, ketika kita bekerja keras, insya Allah akan ada hasil yang apa yang kita sudah usahakan ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tercukupinya kebutuhan hidup karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rahmatnya buat hamba yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah itu luar biasa.
Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang selalu memberikan rahmatnya kepada hambanya, yang selalu meminta kepadanya, tentu dengan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh ketulusan, penuh dengan kesungguhan di dalamnya. Insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kita minta. Kenapa? Betapa banyak orang meminta sesuatu yang luar biasa, tapi Allah belum memberikan. Kenapa? Itu belum waktunya untuk diberikan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita diberikan oleh Allah, kita perlu mensyukurinya, nak ya. Kita harus mensyukuri, dan harapannya adalah tentu Allah memberikan tambahan, memberikan lebih baik lagi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan memberikan, la in syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmat, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, azab Allah yang sangat pedih. Selanjutnya, memperoleh kepercayaan dari sesama manusia, sehingga membuka peluang untuk memperoleh rezeki pada waktu mendatang. Itu. Terus selanjutnya, bentuk perilaku orang yang bekerja keras. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Itu yang pertama. Selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Terus yang kedua, Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta, kecuali jika terpaksa. Terus yang ketiga, memiliki semboyan, tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Terus yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Oke, anak-anakku semua, itulah tadi materi kita hari ini. Yang pertama, bekerja keras, yaitu pengertian kerja keras. Yang kedua, dalil atau perintah mencari dalil kerja keras. Terus yang ketiga, manfaat kerja keras. Terus yang keempat, bentuk perilaku orang yang bekerja keras. Jadi anak-anakku semua, dengan materi video singkat ini, diharapkan anakku semua dapat mengambil pembelajaran, mengambil ibroh, sehingga anakku menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia yang terbaik, sehingga manusia menjadi yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak. Jikalau ada manfaatnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari diri pribadi, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.